يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أيا ليالي الرضا علينا أولي يهدر من كوني بالمصطفى الطيب الجدود أولي علينا بكل خير اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Bismillahirrahmanirrahim Bisyadatul fadilatul hakam al-azim Kaya al-fadilun al-muhtaramun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du ma'asyiral muslimin jamaah Intan Nurul Haq yang dia hormati. Pertama-tama yang mengajak kita semua, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ke-6 dari bulan Rabiul Awal ini Allah masih menganugerahi kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka untuk kita sama-sama bertasbihul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam dari kebaikan. Kedua, selawat dan salam mari sebenarnya kita sama-sama curahkan kepada best of the best man Rasulullah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ila nur. Ma'asyiral muslimin yang ahli Nurul Haq yang dirahmati Allah, perkenankan yang pada kesempatan ini untuk memberikan tausiah kepada kita semua dengan tema 3 golongan umat Islam yang paling pertama dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sedang sakaratul maut, ditarikan nafas yang ketiga, beliau sempat mengucapkan intahi ya Israel. Hai Israel, berhenti sebentar, tarik nafasku. Berhenti sebentar untuk mencabut nyawa. Intahi, qalilan intahi. Berhentilah sebentar. Aina Jibril? Mana Jibril? Limaza? Kenapa? Mikail wa anta fihina. Kenapa hanya engkau Mikail sama Israel yang ada di hadapanmu? Aina Jibril? Kemana malaikat Jibril? Kok tumben hari ini dia tidak hadir menemani aku di detik-detik nafas terakhir? Nah, barulah saat itu datanglah Jibril. Ternyata Jibril ini ada di belakang. Kenapa dia di belakang? Karena tidak tega melihat nyawa Rasulullah SAW ditarik. Nah, akhirnya sebelum Nabi menghembuskan nafas yang terakhir, maka dia meminta ucapan malaikat Jibril sebelum dia dicabut nyawanya. Apa katanya? Ya Jibril, wahai Jibril, kaifa sa'aqwi ummati ba'da hazi? Bagaimana keadaan umatku setelah sepeninggalku nanti? Nah, kata-kata Jibril inilah yang dipegang oleh Rasulullah SAW. Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, tidak akan masuk surga umat yang lain sebelum umatmu masuk surga terlebih dahulu. Tidak akan ada nabi yang lain sebelum engkau yang dahulu ya Rasulullah.
Tidak ada yang diadili seumat yang lain sebelum umatmu dahulu ya Rasulullah. Inilah yang dipegang oleh Nabi SAW, ucapan daripada Jibril alaihissalam. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian rahimahumullah, pada kesempatan ini izinkan dia untuk menyampaikan, karena ucapan Jibril tadi yang mengatakan tidak akan masuk surga umat yang lain sebelum umatmu terlebih dahulu, tidak akan masuk neraka umat yang lain sebelum umatmu terlebih dahulu. Coba kita camkan kata-kata Jibril alaihissalam ini Bapak Ibu sekalian. Untuk itu pada kesempatan ini izinkan dia mengutip sedikit tentang siapa saja golongan dari umat Nabi Muhammad yang akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Umat Islam yang akan dimasukkan ke dalam neraka, bukan ke surga, ke neraka. Nah, untuk itu yang mengutip surat Al-Ghasyiyah ayat 1 sampai dengan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Yang ambil ayat yang kedua, wujuhun yawma idzin khashi'ah. Wa hal ataka hadisul ghasyiyah, apakah sudah datang berita kepadamu tentang hari pembalasan? Yang pertama, wujuhul yawma idzin khashi'ah, nanti akan kamu lihat wajah-wajah, banyak wajah-wajah yang tertunduk, terhina. Amilatun nasibah, dari pekerjaan yang sudah dia usahakan di dunia, tetapi pekerjaan yang dia kerjakan di dunia itu tidak menyebabkan dia menjadi terhormat. Kemudian ayat yang keempat, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, maka orang-orang ini dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, ayat ini Bapak Ibu turun sebagai asbabun nuzulnya adalah waktu itu Rasulullah SAW sedang memberikan ceramah seperti ini, memberikan pengajian sambil mengingatkan kepada umatnya. Wahai ummati, dan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seorang dari negeri Syam bertanya kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, tolong ceritakan kepadaku apa yang telah engkau dapatkan dari Rasulullah tentang kita-kita ini, tentang manusia ini. Kemudian Abu Hurairah menceritakan satu hadis yang Rasulullah pernah ucapkan kepada beliau, mengatakan, wahai Natin, sahabat itu namanya Natin, wahai Natin, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda mengatakan seperti ini, bahwasanya besok di hari pengadilan Allah akan panggil 3 orang dari umatnya Muhammad. Orang yang pertama adalah seorang laki-laki yang mati syahid, seorang laki-laki yang berjihad di jalan Allah, mati syahid, didatangkan oleh Allah di hari pengadilan Allah, yaumul nusyur, pada hari pengadilan Allah, didatangkan orang yang pertama ini dari golongan umatnya Nabi Muhammad ini. 3 golongan ini pada dasarnya dia bangga dengan amalnya, dia bangga dengan apa yang sudah diraih, tetapi begitu dipanggil orang pertama oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipanggil yang pertama ini adalah orang yang mati syahid. Apa pertanyaan Allah kepada orang yang pertama ini? Ya syuhada, wahai orang yang mati syahid, ma ni'mati, apakah yang pernah engkau perbuat dari nikmat-nikmatku? Apa jawaban orang ini? Dia menjawab, ya Allah, engkau telah berikan aku nikmat sebagai seorang pemberani, sebagai orang yang berani melawan kemunafikan, berani melawan
orang-orang kafir. Akhirnya aku berjuang di medanmu ya Allah dengan tujuan mendapat ridhomu ya Allah, sehingga aku menjadi orang yang mati syahid. Apa jawaban Allah setelah itu? La, tidak. Kamu itu berjuang bukan untukku, tetapi kamu itu berjuang hanya untuk mendapat sebutan gelar pahlawan. Engkau tidak berjuang bukan niat karena aku, tetapi engkau berjuang hanya untuk dipuji oleh manusia, disebut sebagai seorang pahlawan. Akhirnya dipanggil malaikat Zabaniyah, ya Zabaniyah, khuzuhu fagulluh summal jahim sallu. Dalam Al-Quran dikatakan khuzuhu fagulluh summal jahim sallu. Zabaniyah, belenggu ia, rantai dia, khuzuhu fagulluh, belenggu dia, rantai dia, summal jahim sallu, kemudian seret dia ke dalam neraka jahanam. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin kita juga termasuk pahlawan-pahlawan tanpa jasa. Mari sebelum kita berangkat ke sekolah ini, kita pasang niat baik-baik, yaitu untuk mendapat ridho Allah, bukan untuk mendapat pujian. Kita ini guru berprestasi, kita ini guru yang bagus, kita ini guru. Mari kita tunjukkan itu semua kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena saking banyaknya orang yang bangga dengan amalnya, tetapi apa yang diusahakan di dunia ini ternyata sia-sia di akhirat. Karena yang tahu hati kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang pertama Bapak Ibu. Dia orang Islam, mati syahid, dia bangga dengan syahidannya, tetapi di muka Allah Subhanahu wa Ta'ala usahanya mati syahid itu tidak ada apa-apa yang sia-sia belaka. Kenapa? Karena di dalam hatinya dia hanya menganggap dirinya supaya dipuji, disebut oleh manusia bahwa dia termasuk pahlawan. Yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, didatangkanlah seorang yang alim ulama, orang yang berilmu, orang yang memiliki ilmu, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma ni'mati yanfa'u, apa nikmat yang telah engkau dapatkan dari aku dan apa kamu pergunakan nikmat tersebut? Kemudian orang ini menjawab, ya Allah, aku engkau berikan nikmat berupa ilmu. Aku bisa membaca Al-Quran dengan fasih, aku bisa mentransfer ilmuku, aku bisa memberikan orang pelajaran dari nikmat ilmu yang engkau berikan. Itu semua ya Allah aku lakukan hanya demi engkau ya Allah. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? La, tidak. Anda yang tahu nas, sebenarnya engkau itu adalah hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia. La yanfa'ullah, bukan untuk mendapatkan pujian dari kata Allah. Anda yang guru minan nas, kami itu hanya niatmu hanya untuk mendapatkan pujian dari manusia, supaya kamu disebut qori, supaya kamu disebut qoriah, supaya kamu disebut ustazah, supaya kamu disebut ustaz, supaya kamu disebut alim ulama, supaya kamu disebut orang yang ahli dalam agama. Itulah niatmu. Karena yang tahu niatmu itu adalah aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata pada waktu engkau membaca Al-Quran itu, bukannya engkau berniat untukku, tetapi engkau berniat supaya suaramu itu dipuji oleh orang, ilmu itu dipuji oleh orang. Jadi kebanyakan kita lebih banyak ingin dipuji oleh manusia daripada dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dipanggil malaikat Zabaniyah, wahai Zabaniyah, khuzuhu fagulluh summal jahim sallu. Malaikat Zabaniyah, seret orang ini, belenggu dia, rantai dia, summal jahim sallu, masukkan ke dalam neraka jahim. Orang kedua dari golongan umat yang siapa tahu orang-orang itu adalah kita, Bapak Ibu. Siapa tahu orang-orang itu adalah kita yang bangga dengan ilmu kita, yang
memiliki gelar banyak dengan gelarnya berderetan yang kita merasa lebih tinggi dari saudara-saudara kita yang lain. Siapa tahu itu ada pada diri kita masing-masing, Bapak. Makanya sebelum khusuhu fabulluh summal jahim masalluh, mari kita tata niat kita baik-baik. Jangan sampai niat kita memiliki gelar, memiliki ilmu hanya untuk mendapat pujian dari manusia. Tapi yang paling bagus itu adalah bagaimana supaya kita dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat nanti pada yaumil qiyamah. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Yang ketiga, didatangkanlah orang-orang yang memiliki nikmat berupa harta. Ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa harta yang banyak, dikasih dia harta yang banyak di dunia, kemudian dia berinfak, dia bersedekah, kemudian dia membagikannya ke fakir miskin dan sebagainya. Dipanggillah orang ini. Apa katanya? Wahai orang yang dermawan, apa dari nikmatku yang telah engkau lakukan? Nikmatku yang aku berikan kepadamu yang mana? Sebutlah oleh orang ini. Ya Allah, engkau telah memberikan aku nikmat berupa harta. Dengan harta itu aku infakkan dia, aku sedekahkan dia, aku bagi ke fakir miskin, aku berikan makan orang-orang yang tidak mampu. Itu untukmu ya Allah. Lillahi ta'ala, kata orang ini. Tapi apa dijawab oleh Allah? Sama seperti orang pertama Adam berkata, la anta yanfa'un nas. Kamu itu bersedekah, kamu itu berzakat, kamu itu memberi makan orang hanya untuk sekedar dipuji sebagai orang yang dermawan, bukan untukku, kata Allah Subhanahu. Kamu bersedekah, kamu memberi fakir miskin, kamu memberikan orang, kamu membantu orang, bukan niat karena aku, tetapi yanfa'un nas, hanya supaya dipuji oleh manusia. Kemudian dipanggillah malaikat zamannya. Khuzuhu fabulluh. Rantai dia, belenggu dia, ikat tangan sama kakinya. Summal jahim salluh. Kemudian lemparkan dia ke dalam api neraka. Siapa tahu orang ketiga ini juga ada di antara kita bapak-bapak. Untuk itu ketika kita bersedekah, ketika kita memberi makan orang lain, ketika kita memberikan upah atau apa namanya kepada orang lain, yang pertama lillahi ta'ala. La yaqbalullahu amalan min 'abdin illa mukhlisina al-hubbi. Tidak akan diterima amal seseorang itu kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita cermati tiga jenis tipe manusia dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk kita tata kembali niat kita supaya ridho Allah, supaya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya tutup dia dengan ayat yang tadi, hal ataka hadisul ghasyiyah. Apakah sudah datang kepadamu berita tentang hari pembalasan? Wujuhun yawma izin khasyi'ah. Karena nanti kamu akan melihat wajah-wajah yang tertunduk terhina. Mana maksudnya tertunduk terhina Bapak Ibu? Yang tiga orang tadi. Yang pertama bangga dengan amal mati syahidnya. Dia sudah bangga mau menghadap Allah karena dia menganggap dia akan masuk surga dengan syahidnya tadi. Yang kedua, bangga dengan ilmu yang dia miliki, bangga dengan gelar qori-qoriannya, bangga dengan ustaz-ustazahnya dan sebagainya. Dia bangga. Yang ketiga, bangga dengan kedermawanannya. Nah, inilah yang disebut dengan wujuhu yawma izin khasyi'ah. Maka pada waktu itu nanti kamu akan melihat wajah-wajah yang tertunduk terhina. Mana maksudnya yang tiga orang ini? Bangga dengan kesahihannya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan kedermawanannya. Ternyata kebanggaannya tadi itu melempem, menunduk terhina. Kenapa? Karena yang dia usahakan di dunia itu bukan lillahi ta'ala, tetapi yang fauna supaya dipuji oleh manusia. Nah ini Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Dan yang terakhir saya tutup
materi ini dengan surat Al-Hud. Surat Hud ayat 15 dan 16. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Ibu minta apa dikasih oleh Allah, dikasih sempurna oleh Allah. Dikasih ilmu, dikasih sempurna oleh Allah, tidak dirugikan sedikit pun. Ibu sampai dikasih gelar 4E, 4M, apa namanya, sampai segitu dikasih oleh Allah. Tidak dirugikan oleh Allah, dikasih sertifikasi dengan sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan gelarnya. Tapi ingat Bapak Ibu, tidak dirugikan, sama sekali tidak dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Tapi itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana ia apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Jadi begitu kita sampai di akhirat Bapak Ibu, semua usaha kita dari tadi itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mendapatkan di dunianya saja, mendapat sebutan dermawan, mendapat sebutan qori-qoriah, mendapat guru profesional, mendapat apa lagi namanya, itu hanya di dunia. Innamal a'malu binniyat. Makanya mari kita tata niat kita baik-baik. Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama, orang kedua, dan orang yang ketiga seperti yang saya sebut tadi. Kita bangga dengan amal kita, kita bangga dengan ilmu kita, kita bangga dengan harta kita, tapi di akhirat ternyata kita tertunduk. Wujuhun yauma idzin khashi'ah. Kita tertunduk, wajah-wajah yang dulunya waktu di dunia mendapat pujian yang banyak dari manusia, ternyata di akhirat wujuhun yauma idzin khashi'ah, malah dia tertunduk malu dengan amalnya, tertunduk malu dengan ilmunya, tertunduk malu dengan hartanya. Jangan sampai kita menjadi wujuhun yauma idzin khashi'ah. Jangan kita sekedar bangga di dunia dengan amal, ilmu, dan harta kita, ternyata tiga-tiganya itu tidak membawa kita mendapat penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya tutup ini dengan pantun Bapak Ibu. Buah sarikaya dimakan gajah, gajahnya bengong di siang hari. Orang yang riak dalam ibadah ibaratnya menabung di kantong yang bolong. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.